Belum lama ini Sony habis meluncurkan HP terbarunya dengan Sony Xperia One Mark 6. Tapi tiba-tiba ada rumor Xperia lain lagi yang katanya bakal dirilis di tahun 2024 ini juga. Sebelum masuk ke informasi pertama, seperti biasa gue pengen ngingetin dulu kalau sekarang kita udah punya dua buah digital produk, dimana yang satu adalah preset Lightroom buat kalian yang pengen fotonya makin kelihatan epic, dan satu lagi adalah sebuah LUTs untuk iPhone, biar kamera iPhone kalian bisa menghasilkan warna seperti kamera mirrorless profesional. Buat LUTs-nya sendiri, sekarang selama bulan Mei itu kalian bisa pakai kode voucher diskon Mei buat dapet diskon Rp200.000, yang berarti bentar lagi udah mau berakhir. Tapi buat presetnya kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp200.000, dan yaitu masih berjalan agak lama. Tapi buat kalian yang pengen nyobain LUTs-nya, buruan karena promonya udah mau berakhir. Informasi pertama, ini buat yang belum tahu, kalau Sony itu kemarin belum lama itu merilis Sony Xperia One Mark 6 yang sejujurnya buat gue pribadi agak kurang memuaskan. Bukan karena jelek ya, tapi nggak terlalu banyak update yang seru buat kamera entusias. Gue sebenarnya sempat berharap kalau mereka bakal bawa format video baru yang bisa lawan ProRes-nya iPhone, dan ternyata nggak ada di sini. Nggak ada update seputar format videonya. Dan dari apa yang dilakukan sama si Xperia di HP ini, kelihatan kalau Xperia One ini mulai melebur jadi HP normal yang coba untuk fit dengan demand user yang lebih general gitu ya, bukan yang bener-bener ke kamera entusias banget. Padahal gue lebih tertarik kalau HP ini terus menjadi HP spesial untuk para kamera entusias. Nah, tapi jangan khawatir karena rumornya bakal ada Xperia lain lagi yang bakal jadi HP seru buat para penggemar kamera. Jadi kalau kita lihat dari artikelnya Sony Alpha Rumor, katanya bakal ada smartphone Xperia dengan sensor 1 inch lagi dengan nama Sony Xperia Pro C. Ini kayaknya bakal jadi lanjutan dari Xperia Pro I yang emang pakai sensor 1 inch juga sebelumnya. Cuman waktu di Pro I dia nggak seluruh bagian dari sensornya kepake gitu ya. Walaupun dia pakai sensor 1 inch, tapi dari kapabilitas lensanya sendiri itu cuma bisa pakai sebagian dari sensornya doang. Dan semoga aja di versi yang Pro C ini bisa lebih dimaksimalin lagi penggunaan si sensor. Selanjutnya buat yang belum tahu, minggu lalu Lumix itu akhirnya meluncurkan kamera mirrorless full frame compact dengan nama Lumix S9 yang bisa jadi opsi menarik buat para content creator. Dan memang kamera tersebut ditujukan untuk para content creator. Kameranya sendiri secara tampang menurut gue cakep banget, bikin gue lumayan keracunan juga, punya warna yang mengingatkan gue pada Nikon ZF. Gue keracunan banget sama warna hijaunya di situ, dan mungkin ini bisa jadi semacam opsi pilihan fresh buat para kreator di harga yang lumayan terjangkau untuk kelas kamera full frame compact gitu ya, kamera full frame untuk para content creator. Tapi secara fitur, gue melihat keblunderan yang besar sebenarnya di kamera ini yang sejujurnya lumayan mematahkan ekspektasi gue. In a bad way gitu ya. Dan gue sih nggak terlalu tertarik buat bahas lebih dalam kenapa gue lumayan kecewa sebenarnya sama kamera ini, karena gue nggak mau nambah-nambahin musuh ya sebenarnya gitu. Karena menurut gue dari brand-brand lain juga musuh gue udah banyak banget, jadi gue nggak akan, gue nggak terlalu tertarik lah buat bahas lebih lanjut. Tapi worth to note juga, kalau kalian tertarik dengan kamera ini, peluncuran si Lumix S9 ini menyebabkan drama besar di dunia reviewer kamera global. Dan salah satu yang punya, itu salah skripnya. Dan salah satu reviewer kuat di drama ini adalah si Gerald Andon, yang by the way, dia juga orang yang menyebutkan kalau MFT sudah mati gitu ya. Jadi gue yakin Lumix pun udah benci banget kayaknya sama dia. Tapi argumen dia sangat masuk akal gitu. So yang kepo boleh main juga ke video Gerald. Dia sih di situ nggak bahas soal kameranya, tapi menjelaskan mekanisme yang salah dari brand yang menyudutkan influencer untuk mempromosikan produknya gitu ya. Dan ini nggak cuma berlaku buat si Lumix yang baru launching kemarin gitu. Dia juga menjelaskan secara general gitu kan dengan brand-brand lain dengan sifat-sifat yang cukup merugikan influencer sebenarnya. So, buat yang kepo boleh main ke channel dia. Next, nggak cuma Lumix, sebenarnya Leica itu juga tiba-tiba merilis kamera Deluxe 8 yang merupakan pembaruan dari seri Deluxe-nya mereka. Sayangnya peluncuran kamera ini sangat tenggelam sama trennya Lumix S9 gitu ya. Nggak kedengeran banget, gue pun liatnya karena ada dari artikel-artikel aja gitu ya pas gue lagi baca-baca browsing-browsing. Dan kalau gue lihat,
banyak user yang cukup kecewa dengan perilisan dari kamera ini. Kalau kita lihat di kolom komentar artikelnya Petapixel, jadi kalian boleh main sendiri ke sana dan kalian lihat gitu ya komen-komennya. Karena gue sendiri juga bukan yang begitu paham dengan jajaran kamera Leica. Katanya dari artikel tersebut dan dari komen-komen yang ada di situ, katanya si Deluxe ini, maksudnya dari Deluxe 7 ke Deluxe 8 ini, perubahannya itu sangat-sangat minim gitu ya. Hampir nggak ada perubahan yang signifikan. Agak disayangkan karena kamera ini sebenarnya punya tampang yang ganteng banget menurut gue gitu ya. Gue dari lihat, wah ada kamera baru Leica rilis, tampangnya keren, gue udah keracunan gitu kan. Tapi pas bacain komennya jadi agak mikir lagi. Tapi gue juga baru tahu sih kalau ternyata kamera ini cuma pakai sensor Micro Four Thirds 21 megapiksel. Bahkan agak aneh karena di artikelnya disebutkan kalau dia cuma memanfaatkan 17 megapikselnya doang yang kepake buat urusan imagingnya. Jadi gue nggak ngerti dah apa karena ukuran lensanya, image circle-nya yang jadi lebih kecil atau gimana, di situ nggak terlalu dijelasin juga, tapi ya itu adalah klaim yang agak aneh. Balik lagi, ini Leica, gue rasa dia jadi kamera yang masih menjual status juga. So jelas yang beli kamera ini bukan yang cari spesifikasi semaksimal mungkin gitu. Jadi ya menurut gue buat para penggemar Leica harusnya kamera ini bakal jadi tetap kamera yang seru-seru aja gitu ya. Balik lagi dari tampang dan status, itu kamera yang agak gokil sih. Lanjut lagi, ini ada foto yang menarik dari ex-nya Igor Bogdanov. Buat yang belum tahu, dia itu banyak ngeluarin rumor-rumor seputar DJI gitu ya, dan biasanya cukup akurat. Nah, di sini ada foto yang memperlihatkan Insta360 Go 3S. Go 3S. Jadi kayak versi baru lagi dari Insta360 Go 3 yang emang dasarnya sendiri udah racun banget. Gue sih cukup penasaran ini bener atau enggak gitu ya rumornya, dan apa kira-kira, kalau bener ya, apa kira-kira pembaruan yang dibawa di kamera Go 3S ini. Tapi belum ada info lanjutan juga di mana-mana, dan menurut gue alangkah baiknya kita tunggu dulu aja Insta360 X4 dulu di Indonesia gitu ya. Karena ini udah cukup lama dan gue lihat di toko-toko Indonesia Insta360 X4 pun masih pre-order. Jadi mantau si Go 3S ini mungkin agak kejauhan. Terakhir, ini ada info ala-ala aja yang mungkin bisa jadi fun fact juga buat kita pikirin gitu ya. Jadi di foto rumors ada sebuah lighting dengan bentuk kayak kamera dari brand yang bernama Hobolight. Ini unik sih karena belakangan yang membuat fakta ini cukup menarik adalah tipe lighting compact kayak gini itu lagi banyak dibuat yang ala-ala bentuknya, gripnya tuh mirip-mirip kamera mirrorless. Walaupun si Hobolight ini bener-bener kayak kamera mirrorless banget gitu ya bentuknya. Cuman ya konsep seperti ini sebelum-sebelumnya itu udah banyak dipakai juga. Pertama yang gue tahu itu adalah Zhiyun Molus dengan X100-nya gitu ya, yang kita juga punya. Kita waktu itu datang juga ke launchingnya di Bangkok. Lalu ada Colbor juga bikin dengan desain lighting serupa. Dan gue sempat lihat juga, gue sih belum nemu di e-commerce, tapi gue sempat lihat di Instagramnya Fokus Nusantara, si Rui juga bikin lighting dengan tipe desain serupa gitu. Jadi ini adalah tren baru gitu ya yang dibentuk di dunia lighting yang gua rasa ya patut buat kita pantau aja gitu ya. Cukup menarik. Apakah orang emang sepakai itu gitu dengan bentukan gear kayak gitu. Walaupun gua ada tahu sih satu YouTuber Indonesia yang bener-bener cinta banget sama bentuk lighting seperti itu. Jadi ya mungkin itu berlaku juga di banyak user lain gitu ya. Tapi ya si Hobolight ini gua rasa nggak masuk di Indonesia karena gue belum nemu juga. Tapi kalau kalian tertarik sama desain lighting seperti itu, ya kalian boleh cek brand-brand yang gue sebutin tadi. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.